Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar cara mengulas karya fiksi dengan mudah dan menyenangkan. Simak video ini sampai akhir. Apa ya definisi dari karya fiksi itu? Karya fiksi atau sastra adalah karya hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran yang bersumber dari imajinasi penulis dan mengandung pelajaran penting tentang cara menghadapi masalah dalam kehidupan nyata. Contoh karya fiksi seperti cerpen, novel, dongeng, dan lain-lain. Contoh dongeng yang populer. Saya akan menceritakan dongeng yang populer yaitu Kancil dan Buaya. Jadi begini ceritanya. Suatu hari, Kancil ingin menyeberang sungai, tetapi tidak bisa berenang. Ia bertemu dengan buaya yang sedang berenang. Kancil meminta buaya untuk membantunya menyeberangi sungai. Buaya setuju, tetapi dengan syarat bahwa Kancil harus menjadi makanannya jika tidak bisa menjawab pertanyaannya. Kancil setuju, dan mereka berdua berenang bersama. Ketika mereka berada di tengah sungai, buaya bertanya kepada Kancil, "Apa yang paling berat di dunia ini?" Kancil berpikir sejenak dan menjawab, "Air adalah yang paling berat, karena tidak ada yang bisa menahan air." Buaya sangat terkesan dengan jawaban Kancil dan memutuskan untuk tidak memakannya. Kancil pun berhasil menyeberangi sungai dengan selamat. Dongeng ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan dan kepandaian dapat membantu kita mengatasi kesulitan dalam bahaya. Jenis-jenis karya fiksi itu pertama adalah dongeng. Dongeng ada jenisnya, sage, mite, legenda, fabel, dan dongeng lucu. Nah, jenis karya fiksi selanjutnya adalah novel. Yang ketiga ada cerpen atau cerita pendek. Yang keempat, roman. Ciri-ciri cerita fiksi diantaranya 1. Sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Kedua, dalam cerita fiksi ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Ketiga, fiksi umumnya memakai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. Keempat, cerita fiksi tidak ada sistematika baku di dalamnya. Kelima, karya fiksi umumnya menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca, bukan pada logikanya. Unsur-unsur karya fiksi. Karya fiksi adalah karya yang diciptakan berdasarkan imajinasi atau karangan pengarang. Karya ini memiliki 2 unsur utama, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama kita jelaskan adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah elemen yang membangun karya fiksi dari dalam, seperti tema, tokoh, dan alur cerita. Nah, tema cerita adalah unsur pokok dalam cerita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapan atau dipakai sebagai dasar pengarang. Nah, yang selanjutnya tokoh cerita. Tokoh cerita adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Tokoh cerita dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Nah, kalian dapat mengenali tokoh utama cerita dengan mengamati hal-hal berikut. Yang pertama adalah tokoh yang paling banyak muncul di sepanjang cerita. Kedua, tokoh memiliki peran penting dalam cerita. Bila tokoh ini tidak ada, cerita itu pun tidak ada. Yang ketiga adalah alur atau jalan cerita. Dalam karya fiksi, jalan cerita disebut juga alur atau plot. Alur berisi rangkaian kejadian yang dihadapi tokoh cerita dari awal sampai akhir. Terdapat 3 macam alur cerita. Yang pertama, alur maju atau alur yang diawali cerita kejadian masa kini dengan konflik datar pada bagian tengah. Konflik makin menanjak dan diakhiri klimaks serta penyelesaian pada akhir cerita. Yang kedua, alur mundur atau alur dibuka dengan penceritaan kejadian masa lampau di awal cerita dan diselesaikan dengan konflik pada masa kini. Yang ketiga, alur campuran atau maju mundur adalah alur yang mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian.
Latar cerita adalah tempat atau waktu terjadinya cerita tersebut. Kalian dapat mengetahui latar suatu cerita dengan melihat nama-nama tempat dan waktu dalam cerita. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam menyampaikan cerita. Jenis sudut pandang ada dua. Orang pertama yaitu aku atau saya atau juga kami, jamak. Dan kedua adalah orang ketiga. Dia, ia, atau nama tokoh utama dalam cerita dan juga mereka dalam bentuk jamak. Nah, selanjutnya adalah amanat. Pesan atau nilai yang ingin disampaikan pengarang ke pembaca agar pembaca bisa mengambil pelajaran yang baik dari cerita tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar yang memengaruhi cerita, seperti latar belakang pengarang atau kondisi sosial. Latar belakang sosial dan budaya. Keadaan sosial, politik, dan budaya dapat tercermin dalam cerita. Contohnya, cerita berlatar sejarah bisa menunjukkan budaya dan tradisi tertentu. Selanjutnya adalah nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai adalah norma atau ajaran masyarakat yang terkandung dalam cerita, seperti gotong royong, kepemimpinan, atau keadilan. Nah, kita sampai ke kesimpulan dari unsur-unsur ini. Karya fiksi terbentuk dari kombinasi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kedua unsur ini menjadikan cerita memiliki pesan dan daya tarik tersendiri. Nah, dalam menilai karya fiksi, kita harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah memahami makna dan pesan yang terkandung. Yang kedua, dalam menilai itu kriterianya ada tema, plot, karakter, bahasa, dan latar belakang. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis karya fiksi, yaitu dongeng, Kancil dan Buaya, berdasarkan karakteristiknya. Nah, yang pertama, karakteristik karya fiksi Kancil dan Buaya, temanya itu adalah kecerdasan dan kepandaian dapat membantu mengatasi kesulitan dalam bahaya. Nah, plotnya dari dongeng ini, Kancil yang ingin menyeberangi sungai dan meminta bantuan buaya, tetapi harus menjawab pertanyaan buaya untuk tidak dimakan. Karakter utama dalam dongeng ini adalah Kancil yang cerdas dan buaya yang berkuasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Latar belakang dalam dongeng ini di sebuah sungai yang menjadi tempat Kancil dan buaya bertemu. Nah, sampailah kita kepada penghujung pelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan selanjutnya adalah pengerjaan soal-soal evaluasi. Bye-bye.